Gereja Kabar Baik Indonesia, GKBI, se-Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, menyelenggarakan The Pastors Fellowship di GKBI Depok pada Selasa, tanggal 29 Agustus tahun 2023. Aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Kita katakan bersama, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap. Kita baca firman Tuhan terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 1 hingga ayat ke-10. Bunyinya demikian, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dan dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Kesempatan bagi saya, terima kasih untuk Ibu Susi tentu saja. Saya pikir-pikir mau sampaikan dari ayat mana ini. Soalnya saya lagi bawa renungan di depan para ahli Taurat semua ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus bahwa sesungguhnya keselamatan itu karena kasih karunia, pemberian Allah secara cuma-cuma, gratia, gratis. Karena iman itu berarti ada usaha kita. Sesungguhnya bahwa karena kasih karunia, digambarkan Ketua KPK yang lama ketika dihukum penjara 12 tahun penjara. Nah, kemudian dapat gerasi dari presiden. Itu bukan karena kebaikannya, gerasi, bahwa karena karunia, karena belas kasihan gitu kalau digambarkan.
Jadi bukan usahanya, grasi yang diberikan oleh presiden kan. Nah, persamaannya bahwa keselamatan juga yang kita miliki juga merupakan pemberian Allah, kasih karunia bagi kita sebagai anak-anaknya, sebagai jemaatnya, di konteks sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kita nggak akan bicara tentang orang yang beroleh kasih karunia karena sudah dipredestinasi. Karena kalau kita bicara yang sudah ditetapkan, dipredestinasikan juga, nah kepada mereka yang beroleh kasih karunia diselamatkan, nanti kita mungkin ada beda-beda. Gitu ya. Tetapi yang pasti bahwa karena kasih karunia oleh iman, maka kita semua diselamatkan. Dahulu kita mengikuti roh-roh penyesat, hidup di dalam dosa, kemudian waktu yang Tuhan tentukan bagi kita diselamatkan karena kasih karunia. Nah, karena itu sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, maka tentu saja kita perhatikan ayat yang ke-10. Maka kita dipanggil juga untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita melakukan perbuatan baik bukan supaya pahalanya kita diselamatkan, tentu saja kan. Tapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita dalam ucapan syukur kita, maka kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Perbuatan baik. Saya kalau ada cukup rezeki, saya suruh masak. Istri kita bagi-bagi kepada manusia-manusia gerobak yang ada di sekitar Depok. Saya bagi sembako kepada jemaat yang ada di sekitar saya. Kadang-kadang sudah semacam punya nasar. Kalau saya banyak berkat, saya mau kasih Ibu Susi, tapi saya lupa-lupa gitu. Karena saya lupa gitu. Kalau saya sudah bilang Ibu Susi juga. Iya gitu. Tapi saya lupa kadang-kadang. Atau nggak digerakkan gitu ya. Masih ada dua sih. Ya? Masih ada Gitu. dua. Oh, masih ada dua. Tidak digerakkan atau mas. Perbuatan-perbuatan baik ini sebagai ucapan syukur, tanda ucapan syukur bahwa kita sudah diselamatkan. Dan ini merupakan khotbah yang diperagakan di tengah-tengah kehidupan di mana kita ada. Maksudnya kita khotbah verbal, tapi justru perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan ini merupakan khotbah yang diperagakan bagi orang-orang di sekitar kita. Kayak nama Tuhan kan dimuliakan. Dan ini tentu saja kalau tidak berlebihan, saya mau katakan bahwa ini merupakan promosi juga kan bagi ini para pendeta dari GKBI. Ya kan? Ini hamba-hamba Tuhan, ternyata mereka dalam kehidupan mereka yang sudah memiliki kepastian diselamatkan juga mau lakukan perbuatan-perbuatan baik, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Lebih lanjut lagi kan kalau kita menanam kebaikan, menabur kebaikan kan, maka sudah pasti juga kita juga menuai kebaikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ada salah seorang jemaat, nggak panjang ini kan, cuma renungannya. Datang ngeluh ke rumah, anaknya mau kuliah, nggak punya laptop, notebook katanya. Digerakkan oleh rasa belas kasihan yang Tuhan taruh. Kalau notebook cuma 2 di rumah, saya kasih dia. Ya,
Oke, ternyata tapi balasannya justru sekarang saya dimusuhin, nggak tahu kenapa. Saya bingung juga ini. Kurang. Hah? Kurang. Gitu. Tadi saya ngobrol dengan Pak Yubel, kalau kita baik sama hewan, sama anjing, itu anjing jadi baik ya. Nah, kita kasih makan. Tapi kadang-kadang kalau orang gitu kita kasih makan justru gigit kita ya. Tapi tetaplah kita berbuat baik. Setuju? Tetaplah kita berbuat. Atau tampar pipi kanan, balas lagi. Nah, gitu. Ucapan syukur kita berbuat baiklah dalam kehidupan kita tiap-tiap hari sebagai orang percaya. Kita tetap akan diberkati. Ini sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita. Ini kesaksian lagi. Saya mulai agak nakal sekarang. Saya pikir sudah semakin tua ini. Ada satu teman, saya berdoa terus. Pokoknya tiap hari saya berdoa terus, rumah tangganya, perusahaannya diberkati, semua. Satu ketika saya bilang kemarin dulu saya bilang ke keponakannya yang pas sebagai direktur operasi, saya bilang gini, pamanmu kasih persuluhan nggak? Oh kasih pak. Saya bilang sekali-sekali lah, jangan terus memberkati di gerejanya, di tempat dia beribadah, tempat dia melayani, store ke rekening saya lah. Nah, saya bilang tadi ini mimpi, saya bilang kalau dia store saya bagi-bagilah ke hamba-hamba Tuhan di sini. Kalau kita sermon seperti begini, satu orang 1 juta lah kita kasih lah. Mimpi kan, tak apa-apa kan? Tapi kalau motifnya baik kan, ya enggak? Ya Tuhan jawab kok. Perbuatan baik ini yang mesti kita lakukan dalam kehidupan kita. Aplikasi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Iya, ya enggak? Enggak setuju. Udahlah. Tuhan berkati kita dari mana-mana kok. Tetap berbuat baiklah dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kita menabur kebaikan, maka kebaikan itu pun juga akan berbalik kepada kita. Menabur angin menuai, ya malapetaka bencana, tapi menabur kebaikan, maka kita akan menuju juga kebaikan dalam kehidupan kita yang sementara kita jalani di tengah-tengah dunia ini, dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, bahkan dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan berkati, ya firman-Nya biarlah jadi berkat dalam hidup kita. Amin. Selesai ibadah singkat, acara dilanjutkan dengan makan siang bersama dan berdiskusi mengangkat satu topik tentang dosa dan kasih karunia atau anugerah. Acara diskusi dipandu Pendeta Mangurup Siahaan selaku Ketua Sinode GKBI. Akhirnya acara ditutup dengan doa bersama dan pulang ke rumah masing-masing.